anak-anakku semua, ketemu kembali dengan saya, Miss Roma. Kita kembali bertemu untuk review tentang tema 6 dengan KD memahami siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita dan upaya pelestariannya. Anak-anakku, di sini kita belajar tentang siklus hewan. Ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Ada yang bermetamorfosis sempurna dan ada yang tidak bermetamorfosis sempurna. Nah, kemudian kita akan belajar tentang apa itu metamorfosis sempurna, contoh-contohnya, metamorfosis tidak sempurna dan contohnya. Metamorfosis sempurna contohnya antara lain ada nyamuk, ada kupu-kupu, dan ada juga katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna contohnya ada capung, kecoa, dan belalang. Dan hewan yang tidak bermetamorfosis contohnya ayam, kucing, dan gajah. Nah, sekarang kita perhatikan ya tentang siklus hidup hewan-hewan tersebut. Misalnya nih, yang metamorfosis sempurna, si kupu-kupu ya. Bagaimana dia bermetamorfosis? Bagaimana dia mempunyai siklus hidupnya? Lihat nih kupu-kupu. Berawal dari kupu-kupu dewasa, kemudian dia bertelur, berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu yang mulai merobek kepompongnya dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Perhatikan, dalam setiap siklus hidupnya, dalam setiap tahapannya, setelah dia bertelur, dia berubah menjadi ulat. Ulat dengan kepompong memiliki bentuk yang sangat berbeda dan sangat berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Sekarang kita perhatikan ke metamorfosis yang tidak sempurna. Contohnya belalang. Nah, kita perhatikan belalang ini. Nah, dari belalang dewasa, dia akan bertelur. Kemudian, dia akan menjadi nimfa 1. Kemudian menjadi nimfa 2. Dan terakhir, nimfa 3. Nimfa-nimfa ini bentuknya hampir sama dengan belalang dewasa. Hanya setelah dia bertelur, nimfa 1 memiliki sayap yang kurang sempurna. Demikian juga dengan nimfa 2 dan nimfa 3. Dan akhirnya menjadi sempurna di belalang dewasa. Bentuknya antara belalang dewasa dengan nimfa 1, nimfa 2, dan nimfa 3 hampir sama. Hanya sayapnya yang tidak sempurna. Lihat perbedaannya dengan kupu-kupu. Kupu-kupu setiap tahapnya berbeda bentuknya. Yuk kita perhatikan yang kemudian adalah yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang tidak bermetamorfosis. Misalnya kucing. Berawal dari anak kucing. Kemudian menjadi kucing muda. Setelah itu dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa. Nah, perhatikan dari anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa, dia memiliki bentuk yang sama. Dari kecil, dari anak kucing sampai kucing dewasa. Dia bertumbuh dan berkembang. Tidak ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Semuanya sama. Semuanya sempurna. Kupingnya sudah sempurna. Mata dan kakinya tidak ada yang kurang sempurna. Tapi dia
hanya bertumbuh dan berkembang sehingga dia disebut tidak bermetamorfosis, tidak mengalami perubahan bentuk ataupun penyempurnaan bentuk tubuh. Nah, setelah itu hewan-hewan tadi harus kita lestarikan hidupnya. Jika tidak, dia akan menjadi punah. Pemanfaatan hewan-hewan yang sangat berlebihan akan mengakibatkan kepunahan hewan. Sehingga kita harus melakukan penegakan hukum, penangkaran, dan pembudidayaan. Pelestariannya dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Yang secara in situ yaitu komodo, secara ex situ misalnya anggrek hitam. Nah, yang komodo ini in situ pelestariannya dilakukan di Taman Nasional Komodo, di tempat habitat di mana komodo itu berasal, di tempat di mana dia berada. Kalau yang secara ex situ, misalnya anggrek hitam ini dilestarikan di luar habitatnya. Dia dilestarikan misalnya di mana? Di Taman Mini Indonesia Indah. Dengan pelestarian ini diharapkan hewan-hewan komodo ataupun tumbuhan seperti anggrek hitam tidak mengalami kepunahan. Nah, demikian review kita untuk tema 6. Dan Miss Roma mengucapkan terima kasih anak-anakku semua. God bless all of us. Amin. Miss sangat berharap semua mau melakukan yang terbaik. Do the best. God will do the rest. Bye. God bless you.